Jabodebek hari ini perdana melakukan uji coba operasional terbatas tahap pertama mulai tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 26 Juli 2023 yang diikuti oleh undangan terbatas dari Kementerian Lembaga Jurnalis Media dan Komunitas. Serangkaian uji coba akan dilakukan secara bertahap hingga nantinya siap beroperasi komersil pada tanggal 18 Agustus 2023. Kementerian Perhubungan mulai melakukan uji coba terbatas LRT Jabodebek tahap pertama. Dalam uji coba terbatas, selain menguji coba pengoperasian LRT, juga sekaligus dilakukan uji coba terkait sistem pembayaran dan integrasi antar moda di masing-masing stasiun yang dilewati. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengikuti uji coba LRT Jabodebek bersama dengan Dirut KAI Didik Hartantyo dan Dirjen Perkeretaapian Rizal Wasal dengan menaiki rangkaian LRT yang berangkat dari stasiun Harjamukti di Depok menuju ke stasiun Dukuh Atas. Usai melakukan uji coba, Budi Karya Sumadi dalam keterangannya mengatakan, aspek keamanan menjadi prioritas selama uji coba berlangsung. Selama masa uji coba terbatas ini, pihak LRT Jabodebek terus melakukan perbaikan-perbaikan sehingga saat Presiden Joko Widodo mencoba LRT pada 18 Agustus nanti, operasionalnya sudah jadi lebih baik. Menhub Budi Karya Sumadi menambahkan, keberadaan LRT Jabodebek juga sebagai upaya mengintensifkan angkutan massal. Sebab kehadiran layanan LRT Jabodebek sudah sangat dinanti-nantikan masyarakat di Jakarta maupun di kota penyangga seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan sekitarnya karena mampu mempersingkat waktu tempuh perjalanan dari Jakarta ke kota penyangga maupun sebaliknya. Hari-hari ini kita akan lakukan sampai tanggal 27. Nanti tanggal 27 lebih intensif lagi dan 18 Agustus kita lakukan grand launching, insya Allah. Kami selalu melakukan satu upaya atas uji coba ini dengan seksama agar ketelitian itu dapat dicapai dengan baik. Pada kesempatan yang sama, Dirut KAI Didik Hartantyo menjelaskan, uji coba ini akan dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan yang harus dilakukan sebelum nantinya beroperasi secara komersial. Ia mengungkapkan pada uji coba tahap pertama akan ada 22 perjalanan kereta per hari, sedangkan pada uji coba tahap kedua akan ada 434 perjalanan kereta per hari, di mana 6 perjalanan diantaranya akan mengangkut penumpang yang telah mendaftar. LRT Jabodebek dijadwalkan beroperasi secara komersial pada 18 Agustus 2023 mendatang. Moda ini menggunakan teknologi yang lebih tinggi dari MRT Jakarta ataupun LRT Sumsel, yaitu generasi ketiga atau Grade of Automation Level 3. Dengan teknologi tersebut, memungkinkan kereta dioperasikan tanpa masinis. Tadi kami bersama Pak Menteri, Pak Dirjen di atas kereta, terus melakukan evaluasi ya. Apa yang harus kita sempurnakan, karena sistem persinyalan ya dengan CBTC GW3 ini, maka semuanya dikendalikan secara remote sentral dari OCC, Operational Control Center. Nah, untuk itulah maka evaluasi akan kita lakukan terus ya sambil kita sempurnakan sehingga pada saat nanti diresmikan oleh Bapak Presiden 18 Agustus 2023 maka semuanya sudah berjalan dengan baik. Pemirsa, penggunaan LRT Jabodebek telah siap digunakan per tanggal 12 Juli 2023. Ikuti keseruannya untuk menggunakan LRT Jabodebek bersama rekan kami Bilqis Sabila melalui video berikut ini. Halo pemirsa JPR TV, hari ini saya akan mengajak Anda untuk ikut merasakan sensasi menaiki kereta LRT Jabodebek yang memang ini merupakan karya anak bangsa, termasuk keretanya dibuat oleh PT Inka. Memang ditargetkan kereta LRT Jabodebek ini mulai beroperasi secara komersil per tanggal 18 Agustus 2023. Namun hari ini tanggal 12 Juli hingga 26 Juli 2023 ini yang dapat bisa merasakan uji coba dari LRT secara terbatas ini memang hanya stakeholder ataupun undangan dari kementerian lembaga saja. Nah, pemirsa, bagi para undangan ini apa saja sih yang harus disiapkan oleh masyarakat yang ingin mencoba menaiki LRT Jabodebek? Ini hanya perlu menyiapkan satu kartu uang elektronik saja untuk bisa mengakses dari LRT Jabodebek ini. Nah, khusus untuk hari ini hanya 3 stasiun yang dapat digunakan ataupun kami hanya dapat tap in di 3 stasiun, yaitu di stasiun Harjamukti di tempat saya berada saat ini, kemudian di stasiun Jatimulya dan juga stasiun Dukuh Atas. Seperti apa sih rasanya ataupun sensasinya menaiki kereta tanpa masinis atau driverless ini? Yuk ikuti perjalanan saya hari ini.
Untuk bisa sampai ke stasiun LRT Harjamukti, saat ini akses menuju lokasi hanya diperbolehkan untuk menurunkan penumpang saja dan tidak diperkenankan untuk membawa kendaraan pribadi. Begitu memasuki area stasiun, suasana tempat yang bersih tampak terlihat. Fasilitas pun terlihat memadai mulai dari eskalator, tangga, hingga toilet yang bersih. Petugas yang ada di tempat pun begitu ramah membantu penumpang yang akan masuk. Yap, rute yang akan saya lalui pada hari ini dari ujung stasiun hingga ke ujung stasiun lainnya, yaitu stasiun Harjamukti ke stasiun Duku Atas. Selain rute ini, LRT menyediakan rute lainnya yang akan membawa Anda dari Bekasi Barat menuju ke Duku Atas Jakarta. LRT Jabodebek berada di atas jembatan sepanjang 44,43 km dari total 3 segmen LRT yang beroperasi di fase pertama. Dengan menggunakan LRT Jabodebek ini dari stasiun Harjamukti Cibubur sampai dengan stasiun Duku Atas sejauh 24,3 km, diprediksi bisa menempuh waktu sejauh 50 menit saja. Nah pemirsa, inilah LRT Jabodebek yang pada hari ini saya berkesempatan untuk mencoba langsung dari uji coba terbatas LRT Jabodebek. Memang pada tanggal 12 hingga 26 Juli 2023 ini hanya diperuntukkan bagi para undangan ataupun bagi para stakeholder terkait. Nah saya ini naik dari stasiun LRT Harjamukti Cibubur menuju ke stasiun LRT Duku Atas, kurang lebih menempuh waktu 50 menit pemirsa. Namun dikarenakan ini masih memang uji coba, mungkin saja nanti bisa menjadi lebih cepat ataupun sebaliknya begitu ya pemirsa. Tidak hanya fasilitas yang disediakan ataupun yang dipersiapkan secara matang baik oleh PT KAI maupun oleh Kemenhub, namun juga SDM ini dipersiapkan secara matang untuk benar-benar dapat mengelola LRT ini ke depannya menjadi lebih baik. Memang jika dilihat secara kasat mata ya pemirsa, ini tidak berbeda jauh dengan MRT, namun adapun yang menjadi perhatian bagi saya ini untuk jumlah kursi yang berada di LRT ini memang tidak lebih banyak dari MRT maksud kami, dan juga tentunya untuk kualitas bangkunya ini kalau di LRT ini agak sedikit lebih empuk dibandingkan dengan MRT. Untuk kaum disabilitas dan juga kepada lansia ini begitu disediakan, begitu diperhatikan dengan matang oleh pihak keperkereta apian, sehingga tidak perlu khawatir jika nantinya bagi pemirsa yang akan datang ke sini dengan menggunakan kursi roda. Nah yang bikin menariknya lagi nih pemirsa, bahwa kereta LRT ini ternyata menggunakan teknologi CBTC G0A3 atau tanpa masinis. Nah meski demikian tentunya safety ataupun keamanan yang paling ditekankan baik dari pihak Kemenhub maupun dari pihak LRT itu sendiri begitu ya. Meski nantinya pemirsa naik LRT ini tiba-tiba kereta berhenti tiba-tiba begitu ya, ataupun ada sedikit goncangan, namun pemirsa tidak perlu khawatir lantaran LRT ini memiliki sistem yang memang dapat mendeteksi jika ada suatu bahaya ataupun ada burung lewat begitu tadi dijelaskan, ini akan mendeteksi untuk kemudian kereta tiba-tiba berhenti gitu. Namun tidak perlu khawatir juga bahwa di LRT ini memiliki train attendant yang dimana meskipun tidak mengemudikan namun mereka bertugas untuk mengatasi kondisi darurat nantinya. Nah jika di LRT ini juga mungkin semua tidak menginginkan hal seperti mati listrik begitu ya pemirsa, namun LRT ini memiliki ketersediaan baterai di atas untuk nantinya bisa mencapai pada stasiun terdekat yang dituju. Nah, jika memang tanggal 12 sampai tanggal 26 Juli ini diperuntukkan bagi undangan saja, bagi masyarakat umum yang sudah mendaftar ataupun yang ingin mencoba mulai dari tanggal 27 Juli hingga bulan Agustus, tanggal 15 Agustus begitu tadi kami juga mendengarkan dari pihak Kemenhub, dari pihak PT KAI yang mendaftar, ini antusias masyarakat begitu besar hingga mencapai 24.000 yang mendaftar. Nah, bagaimana kemudian dengan sistem pembagian masyarakat yang akan bisa naik, begitu nanti akan dihubungi lebih lanjut lagi oleh PT KAI dan untuk mengenai tarif yang bisa kami jelaskan kepada Anda, tarif yang paling mahal begitu ya, jarak yang paling jauh dikenakan harga Rp25.000. Bagaimana perhitungannya? Perhitungannya ialah dengan Rp5.000 per kilometer pertama untuk kilometer 1 pertama dan Rp700 untuk per kilometer berikutnya. Bagaimana pemirsa, Anda tertarik untuk mencoba LRT Jabodebek? Langsung saja pemirsa bisa mendaftarkan diri untuk bisa mengikuti langsung uji coba LRT Jabodebek. Dan bagi pemirsa yang masih menginginkannya di luar dari uji coba, pemirsa masih bisa dengan menggunakan tarif yang tentunya makin terjangkau. Yuk kita simak lagi yuk apa aja sih yang ada di LRT Jabodebek ini.
Sensasi menggunakan LRT yang merupakan buatan dari PT Inka di Madiun, Jawa Timur seperti ini, gerbongnya masih terbilang bersih dan cukup dingin karena pendingin ruangan mencapai 18 derajat sampai dengan 20 derajat Celcius. Kereta ini sudah memiliki sistem tanpa adanya masinis. Peran masinis digantikan oleh train attendant di depan, di mana tempat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berada untuk melihat perjalanan dari stasiun yang berada di Harjamukti Cibubur untuk menuju ke Dukuh Atas. Teknologi otomatis ini sudah mengusung CBTC atau Communication Based Train Control, di mana keretanya sendiri dioperasikan dari jarak jauh dari posisi ataupun depo yang berada di kawasan Jatimulya, Bekasi Timur, dan juga sudah masuk dalam kategori Grade of Automation Level 3, di mana ini merupakan kereta yang paling canggih yang ada di Indonesia. Selesai sudah perjalanan saya mencoba LRT Jabodebek dari stasiun Harjamukti menuju stasiun Dukuh Atas, kemudian kembali lagi ke stasiun Harjamukti tempat saya berada pada saat ini. Bagaimana pemirsa? Menarik ya untuk mencoba naik LRT Jabodebek, salah satu transportasi yang terintegrasi di Jakarta. Ya tentunya yang akan semakin memudahkan Anda untuk menempuh dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Untuk itu saya kembalikan ke studio dari Wilki Sabila, Jakarta melaporkan. Pemirsa, setelah jeda iklan, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.